Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaum, yaumul ahad, 31 Agustus 2025, bertepatan dengan hari kelima dari Rabiul Awal 1447 Hijriah. Maka ba'dal asar di Masjid Imam Al-Wadi'i kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Muslim dari Kitabil Iman. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang baru. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu bayani qaunin nahi 'anil munkar minal iman wa annal imana yazidu wa yanqus wa annal amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wajiban. Berkata An-Nawawi, chapter clarifying that forbidding evil is part of faith. Faith increases and decreases. Enjoying what is good and forbidding what is evil are obligatory. Bab tentang penjelasan bagaimana an-nahi 'anil munkar, melarang dari perbuatan yang mungkar dan termasuk dari keimanan. Dan begitupun menjelaskan tentang keimanan itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dan penjelasan tentang permasalahan al-amr bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran adalah perkara yang wajib. Kemudian kita masuk kepada hadis. Haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, haddatsana Waqi' an Sufyan ay tahwil as-sanad. Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, haddatsana Syu'bah. Kilahuma, siapa? Syu'bah wa Sufyan. Maka Syu'bah dan Sufyan mengatakan an Qais ibni Muslim, an Tariq ibni Syihab. Maka di sini dari Tariq ibnu Syihab, wa hada hadis Abi Bakar qala awwalu man bada'a bil khutbati yaumal id qabla shalah Marwan faqama ilaihi rajulun faqala as-salatu qabla al-khutbah faqala qad turika ma hunalika faqala Abu Sa'id, wa huna Abu Sa'id man al-Khudri as-sahabi, amma hadza faqad qadama alaina sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman wa kadzalika awadzalika ad'aful iman. Maka di dalam hadis ini diriwayatkan dari Tariq ibnu Syihab, awal man ba'da abil khutbah yaumal id qabla shalah Marwan. Maka diriwayatkan oleh Tariq ibnu Syihab, narrated authority from Tariq ibnu Syihab, it was Marwan who initiated the practice of delivering khutbah before the prayer on the Eid day. Maka disebutkan oleh Tariq ibnu Syihab bahwa orang pertama yang memulai dengan khutbah dahulu kemudian sholat Id adalah Marwan. Maka orang pertama yang melaksanakan kebid'ahan, itu maknanya. Karena sholat Id itu berbeda dengan sholat Jum'ah.
Salat Jum'ah kita khutbah dulu baru salat. Adapun salat Id, salat dulu baru khutbah. Dan hukumnya dalam permasalahan khutbatul Id tidak wajib untuk mendengar. Bisa jadi mereka membutuhkan untuk menyembelih dengan cepat, bisa keluar untuk menyembelih. Adapun khutbatul Jum'ah wajib untuk didengar dari ucapan yang rajih para ulama. Maka pada saat itu orang yang pertama kali adalah Marwan. Di saat dia sudah meniatkan dengan diriwayat Muslim membangun mimbar dari tanah. Jadi dibuatkan mimbar dari tanah agar dia memulai khutbah dulu. Maka di saat mau melaksanakan khutbah dulu, maka akhirnya dipegang oleh Abi Sa'id Al-Khudri seperti di riwayat yang lain. Faqala qaturika ma hunalika. Maka di saat diingatkan bahwa perkara ini telah ditinggalkan, sekarang enggak zaman lagi. Faqala Abu Sa'id, maka berkata Abu Sa'id Al-Khudri, "Amma hadza faqad qada ma alaihi." Amma hadza faqad qada ma alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian menyebutkan hadis. So Marwan is the first who make bid'ah. Bid'ah about Salatul Id. So Salatul Id with Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam is pray first. After this khutbah. But Marwan want to khutbah first like Jum'ah. After this pray. So Abu Sa'id Al-Khudri make change this action. Upon this Abu Sa'id remarked, this man has performed his duty laid on him. I hear the messenger of Allah is saying, he who amongst you sees something abominable shall modify it with the helps of his hand, and if he has not strength enough to do it, then he shall do it with the tongue, and if he has not strength enough to do it, even then he shall from his heart, and that is the least of faith, and that is the least of faith. So Nabi Muhammad Abu Sa'id Al-Khudri came to Marwan. Maka akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri, this the point, taghyirul munkar, an-nahyu anil munkar. Faqala Abu Sa'id, inna hadza faqad qada ma alaina aw ma alaihi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adapun yang kamu perbuat maka dulu telah dilaksanakan oleh Nabi. Bahwa Nabi dulu salat dulu baru melaksanakan khutbah. Kemudian meriwayatkan dari Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka barang siapa melihat kemungkaran agar dia merubah dengan tangannya. Siapa di sini? Waliul amr, pemimpin. Dan makna pemimpin bersifat umum. Pemimpin dari yang paling kecil kepada yang terbesar. Seperti presiden memimpin dari negeri. Maka negeri-negeri yang terdapat kemungkaran padanya, tanggung jawab beliau untuk mengubahnya. Dan skop yang lebih kecil dan paling kecil, kepala keluarga. Maka kepala keluarga ataupun seperti di sini pondok pesantren, maka santri-santri ada yang jahat, ada yang membuli dari santri-santri yang baru, membuat santri yang baru tidak betah dan sayangnya tidak bicara kepada kita.
Kalau bicara kepada kita, kita tindak, bahkan kita usir orang itu. Namun qadarullah pada pulang dan ceritanya nanti di rumah mereka. Maka di sini mudir dari pondok pesantren ataupun kepala keluarga bisa untuk merubah dengan keras. Ada yang melaksanakan tindakan kejahatan mencuri atau nonton nobar drakor karena ada HP misalnya, ataupun kemungkaran-kemungkaran yang ada keluar tanpa izin. Maka di sini bisa ditindak tegas, langsung dinasehati, bahkan dengan tangan. Maksudnya dengan tangan tidak mesti dipukul, tidak mesti ditinju, tapi maksudnya ditindak keras. Seperti kita di sini yang masbuk, kita sepakat dipukul, ataupun yang terlambat dari sholat malam, tidak adzan awal juga. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka ini tanggung jawab dari yang bersangkutan. Tidak mesti presiden, orang yang masbuk dipukuli presiden. Tidak. Cukup dengan kepala keluarga ataupun kepala pondok pesantren misalnya. Maka di sini jika mampu untuk merubah dengan tangan, rubahlah dengan tangan. Dan ini pertama. Yang kedua, fa in lam yastati' fa bilisani. Maka di sini turun, jika tidak mampu, contohnya untuk siapa? Para santri yang lain. Maka di sini pun santri yang lain yang melihat ada murid baru dibuli, jangan diam. Jangan ikut-ikutan membuli, ketawa. Ini orang asing, orang bule gak paham apa-apa, diketawain. Dibilangin demikian, ketawa semua. Pas dia lagi store digelitikin, ketawa. Pas dia melawan dibanting, ketawa, dan sebagainya. Maka permasalahan seperti ini, jika kamu tidak mampu fabilisani, ya sudah dinasehati saja. Jangan gitu. Jangan diajarin bahasa-bahasa kotor. Kalian mengajari dia bahasa kotor, alat kelamin laki-laki diajari. Maka ini perkara yang bodoh. Kalian ini goblok seperti itu. Maka anak baru orang asing, orang bule, orang Rusia diajarin bahasa kelamin, akhirnya dia berbicara, senang, ketawa. Ini santri kayak apa seperti ini? Santri yang mau dikirim ke Yaman menjadi dai seperti ini, pantasnya pulang ngapain? Jual gorengan di rumah, atau jadi satpam, atau jadi apa? Itu bagusnya. Namun kita sabar, mudah-mudahan berubah. Maka di sini yang kedua bagi kalian, jika kalian melihat saudara kalian seperti itu, laporkan ke kita. Jangan diam, apalagi anak-anak kita. Kalian jangan takut sama mereka. Jangan takut, laporkan. Kita usir nanti mereka. Kita bilang sama bapaknya, kirim travel, langsung pulang. Paham tuh? Kita di sini ingin menjadikan baik bagi kalian. Bukan kalian ngawur. Orang asing diajarin bahasa kotor. Anak orang baru, orang asing dibuli. Kalian mau ngapain di sini? Fa in lam yastati' fa bilisani. Maka kamu di sini sesama teman tidak bisa untuk melerai dengan tangan. Jangan, laporkan ke kita. Maka dengan lisan cukup. Dan yang terakhir, fa in lam yastati' fa biqalbi. Dan ini seperti keadaan yang umum. Seperti kita melihat orang-orang yang memanen sawit, tidak sholat berjamaah atau tidak sholat sama sekali, kita ajak mari bersolat, paling itu saja. Ataupun kenapa tidak sholat, ataupun demikian dan demikian, tidak ada urusan. Urusan kita hanya mengajak mereka. Ataupun jika kemungkaran yang lebih besar seperti baralek gadang yang kita lihat musik-musik sampai jam 12, kita tidak bisa untuk melerai dengan lisan ataupun melerai mereka. Nanti mereka akan ngamuk, masak misalnya, ini acara 17 Agustusan, ini dan itu, ini acara baralek gadang, adat istiadat kita seperti itu.
Maka akhirnya kita diam dan tidak menyepakati. Maka ini adhaful iman. Ini adalah perkara yang paling rendah dari keimanan. Iman yang paling rendah. Maka di sini menjadi pendalilan seperti dibabkan oleh Imam An-Nawawi bahwa this hadis dalil for faith increases and decreases, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Maka seperti tadi pemimpin pondok pesantren ataupun pemimpin keluarga melerai anaknya dengan tangan, dengan keras, maka itu sebaik-baiknya iman. Dan begitupun di sini sesama kita tidak bisa melaksanakan taghirul munkar karena takut temannya yang lain dibully, dia mau melaporkan ke ustadz, takut dia juga nanti dipukuli. Alah, pengecut. Akhirnya diam dan hatinya tidak setuju. Maka akhirnya dia menjadi selemah-lemahnya iman. Maka inilah hadis yang kita berikan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dan riwayat yang kedua, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala, haddatsana Abu Muawiyah, haddatsana Al-A'mash an Ismail ibn Raja an abihi an Abi Sa'id Al-Khudri wa an Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab an Abi Sa'id Al-Khudri fi qissati Marwan wa hadis Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadis Syu'bah wa Sufyan. Maka ini riwayat yang kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naftafi ila huna wa jazakumullahu khairan.